Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di presentasi saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan produk saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arizal Nur Muhammad Abdillah. Saya founder dan pembuat aplikasi GoEat. Saya akan menampilkan produk saya yang berupa aplikasi eh, yang memiliki fungsi yaitu untuk berbelanja bahan makanan. Dan aplikasi ini saya beri nama GoEat. Sebelum lanjut ke pembahasan aplikasi, kita lihat dulu survei yang telah dilakukan oleh Mark Blessing. Hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan pemasaran yaitu Mark Blessing menyimpulkan bahwa transaksi belanja online di perdagangan retail naik 6 kali lipat selama masa pandemi virus corona melanda Indonesia. Associate Client Success Tim Marketplace, Kristela Karisa, menyatakan survei itu menunjukkan transaksi belanja retail secara online meningkat porsinya dari 4,7% menjadi 28,9% selama masa pandemi corona. Sebaliknya, dia melanjutkan transaksi belanja secara offline sangat turun drastis pada periode yang sama, yakni dari 52,3% menjadi 28,9%. Dengan begitu, aktivitas belanja online di masa pandemi seperti sekarang sangatlah meningkat. Ini menjadi kesempatan untuk kita membuka pasar lewat dunia maya. Berikut contoh aplikasi belanja online. Sekarang, aplikasi untuk berbelanja online sudah menjadi tren di Indonesia. Selain bisa diakses lewat handphone, juga mudah diakses lewat PC ataupun laptop. Dan juga aplikasi-aplikasi ini menyediakan web untuk melakukan transaksi jual beli mereka. Contoh aplikasi belanja online diantara lain yaitu Shopee, Bukalapak, Lazada, Kaskus, Tokopedia, OLX, Blibli.com, dan Fastpay. Nah, rata-rata aplikasi di atas itu banyaknya menjual barang. Sebelum lanjut ke topik, mari kita lihat kebutuhan utama pada saat masa pandemi. Kebutuhan utama di masa pandemi COVID-19. Kebutuhan utamanya yang pertama ada makanan. Makanan di masa pandemi seperti saat ini sangatlah dibutuhkan karena untuk mengatur gizi pada manusia dan juga menjaga imunitas tubuh manusia. Yang kedua ada personal care. Personal care di sini adalah seperti peralatan mandi yaitu sabun, sampo, pasta gigi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada vitamin. Nah, vitamin dibutuhkan nih sebagai penunjang untuk menjaga daya tahan tubuh manusia pada saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, lalu yang terakhir ada air minum. Nah, air minum ini sangat penting juga karena kita tidak boleh dehidrasi yang akan menyebabkan imunitas tubuh kita menjadi lemah. Nah, dari keempat kebutuhan ini ada satu yang paling penting. Yang paling penting adalah makanan. Mengapa makanan? Karena saat masa pandemi seperti ini, kita harus bisa menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menyerang tubuh manusia yang memiliki daya imun rendah. Pentingnya asupan gizi di masa pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang daya tahan tubuh. Dengan begitu, untuk memanfaatkan pasar dunia di
di dunia maya, dan untuk memenuhi gizi saat pandemi, kita membuat aplikasi yang diberi nama Go Eat. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia selama pandemi. Dibuat agar para masyarakat dapat memesan bahan-bahan makanan melalui dengan cara online. Nah, mengapa kami menggunakan aplikasi ini? Karena dengan menggunakan aplikasi ini, nantinya bahan makanan tersebut akan dihantarkan ke rumah konsumen dan dapat mengurangi pertemuan secara tatap muka yang dapat menyebabkan besarnya kemungkinan terkena virus. Pertemuan secara tatap muka ini sering terjadi di pasar-pasar induk di kota-kota besar. Nah, bahan-bahan makanan yang kami sediakan merupakan bahan makanan yang fresh karena kami bekerja sama dengan beberapa petani dan peternak untuk menjual bahan makanan bersama yang baru dipanen maupun bahan lainnya yang masih fresh tentunya. Lalu ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan makanan yang mereka inginkan. Lalu selain itu ada tujuan yang kedua, yaitu agar mengurangi kerumunan yang ada di pasar karena dapat menyebabkan resiko penularan COVID-19 yang lebih tinggi. Yang ketiga, kita memanfaatkan penggunaan gadget menjadi alat untuk memesan kebutuhan bahan makanan karena selama masa pandemi seperti sekarang, orang-orang tidak lepas dari gadget dan pasti menggunakannya setiap hari, seperti untuk bermain game, bermain sosial media, melihat timeline, mengupdate berita. Nah, kita memanfaatkan itu sebagai peluang agar setiap konsumen bisa memesan bahan makanan melalui aplikasi kita. Nah, yang terakhir itu yang paling utama adalah agar kebutuhan gizi setiap orang dapat terus terpenuhi setiap harinya. Lalu ada keuntungan. Keuntungan yang didapat konsumen adalah bahan makanan yang dijamin fresh karena dari petani. Lalu bahan makanan yang sudah dipesan dihantarkan ke rumah dengan ongkos kirim yang sangat-sangat murah. Dan juga bahan makanan ditutup rapat agar tetap steril dan bersih. Lalu yang kedua, keuntungan yang didapat oleh para konsumen adalah jika pelanggan telah memesan sebanyak beberapa kali, mereka akan mendapatkan promo menarik. Promo menariknya yaitu berupa kode promo yang bermanfaat untuk memotong harga beli dari biasanya. Cara menggunakannya adalah dengan menyantumkan kode promo yang sudah didapat sebelumnya, dicantumkan di sebelum proses pembayaran. Di situ ada nanti listnya. Lalu yang terakhir adalah bisa menjadi pilihan para konsumen yang harus diam di rumah karena sedang masa pandemi, tetapi tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini bisa menjadi pilihan. Lalu ada strategi. Strategi pemasaran yang pertama yaitu dengan cara memasarkan lewat sosial media. Yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan aplikasi di platform seperti di Google Play, App Store, dan juga membuat web agar lebih mudah diakses oleh siapapun. Lalu membuat iklan melalui YouTube atau TV. Karena orang-orang di masa pandemi seperti sekarang pasti tidak lepas dari gadget ataupun televisi, dan mereka pasti menonton sesuatu atau melihat video di YouTube. Nah, ini bisa menjadi kesempatan untuk kita memperkenalkan atau mempromosikan produk yang kita miliki. Lalu yang terakhir, tidak lupa membuat konten-konten menarik. Bisa dalam bentuk iklan di YouTube atau video singkat di TikTok. Nah, biasanya jika konten kita sudah menarik, para penonton akan penasaran dan mungkin akan langsung mendownload aplikasi yang kita miliki. Lalu yang terakhir, balik pembuatan aplikasi ini, kita memiliki misi.
Misi dari dibuatnya aplikasi ini adalah dapat memenuhi kebutuhan keluarga tidak mampu. Mengapa bisa? Karena hasil uang yang didapat dari para pendownload aplikasi ini akan kami kumpulkan dan akan kami donasikan kepada keluarga tidak mampu dalam bentuk sembako, agar mereka tetap bisa menikmati makanan setiap harinya. Lalu yang kedua adalah dapat didownload dan diakses oleh warga di Indonesia, karena dengan hanya mendownload berarti mereka telah menyumbang atau bersedekah untuk keluarga yang kurang mampu. Lalu yang terakhir adalah bisa memperluas lapangan kerja, karena di masa pandemi seperti sekarang banyak sekali PHK perusahaan besar-besaran. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita membutuhkan banyak anggota, kita membutuhkan banyak karyawan yang akan membantu dalam terjalinnya tujuan dan misi dari pembuatan aplikasi ini. Maka dari itu, semoga pembuatan aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak banyak kendala, karena pasti masyarakat Indonesia sangat membutuhkannya, dan juga ini sebagai sarana kita untuk berbagi kepada sesama manusia. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga kita diberi terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.